Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'mati tatimus salihat. Di pagi hari ini kembali kita lanjutkan dan tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan ya, rahmat, taufik serta hidayahnya, atas segala nikmat-nikmatnya pula kita bisa melanjutkan di pagi hari ini pelajaran tafsir muyasar kita yang insya Allah kita akan membahas surah An-Naba yang nanti kita potong beberapa sesi ya dari ayat-ayatnya. Nah, dan tentunya salawat serta salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kita akan masuk ke dalam surah An-Naba. Ya. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah An-Naba? Atau kenapa surah ini ada juga yang mengatakan nama atau sebutannya adalah surah Amma? Karena yang jelas di sini pada ayat yang pertama, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ya amma yatasaalun. Maka disebutlah surah ini yaitu surah Amma atau surah An-Naba. Nah, kenapa surah ini dikatakan atau disebut surah An-Naba? Karena ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala ya seakan-akan dan juga bukan hanya seakan-akan tapi memang betul menegaskan ada berita yang besar yang itu dipertanyakan ya dipertanyakan oleh siapa? Oleh mereka orang-orang kafir Quraisy kepada sebagian mereka yang lain. Dan berita yang besar itu bahasa Arabnya adalah an-naba. Allah berfirman di ayat yang kedua, anin naba'il azim. Maka yang dimaksud tentang berita dalam surah ini, yang dimaksud dengan kata an-naba ialah hari kiamat dan hari kebangkitan. Dan menarik perhatian manusia sehingga pada saat itu para manusia mereka semua bertanya-tanya kapan waktu terjadinya ya. Dan inti dari surah ini ya pembahasannya itu seputar tentang penetapan adanya hari kebangkitan dengan dalil yang bermacam-macam. Oleh karena itu ya surah ini yaitu surah An-Naba dimulai dengan menggambarkan pertanyaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, antara sebagiannya dengan sebagiannya yang lain. Ya. Tentang apa? Tentang hari kebangkitan. Surah ini juga memberikan kabar terkait hari kiamat dan hal-hal yang akan terjadi pasca kiamat. Ingat pasca, berarti setelah. Seperti adanya hari kebangkitan. Kemudian ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, hal-hal seperti itu yang dijelaskan di dalam surah An-Naba ini. Setelah itu, surah ini, surah An-Naba, tentunya jelas menjelaskan apa? Ancaman bagi orang-orang musyrik yang siapapun mereka, maka Allah tunjukkan ancaman dari Allah kepada mereka. Tertera ya dari ayat pertama sampai ayat kelima di situ kan Allah katakan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun
kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Masya Allah. Allah ulang 2 kali ayat yang sama. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya, kelak mereka akan mengetahui. Ya, tentang apakah mereka saling bertanya, amma yatasaalun. Tentunya apa? Anin naba'il azim. Tentang berita hari kiamat, hari kebangkitan yang sangat teramat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang di dalam hal itu mereka saling berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan mengetahui, sekali lagi tidak. Ya, summa kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Nah, ya. Baik, kita baca di sini secara ringkas, langsung tafsir ayat 1 sampai 3, ayat 4 dan 5. Baik, kita baca dulu ayatnya. Amma yatasaalun. Ya, surah ini diawali dengan lafal basmalah. Maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian 3 ayat pertama, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, ini jawabannya tentang an-naba, berita yang besar, al-azim sebagai na'at, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana pada mereka di dalamnya terdapat perselisihan. Mereka saling berselisih. Ya. Nah, baik. Kita tinjau dari sisi Arab terlebih dahulu. Amma di sini teman-teman semua, ini tersusun dari an, ya, dari huruf jar an, dari huruf jar an, dan dia tergabung dengan ma istifham. Ya, nun sukunnya itu diidghamkan. Ya, jadi ketika huruf jar'an bertemu dengan ma istifhamiyah, karena ma itu ada banyak nanti itu ya. Ada ma mausuliyah, nanti ada ma nafiyah. Tapi di sini adalah ma istifhamiyah, berarti isim. Nah, ya. Maka ketika huruf jar'an bertemu atau berpasangan dia dengan huruf ma atau isim ma istifhamiyah, ya, masuk kepada isim ma istifhamiyah, bukan huruf ya, tapi isim ma istifhamiyah, maka alifnya itu dibuang. Maka alifnya dibuang. Alif yang ada pada isim ma istifhamiyah ini. Untuk apa fungsinya? Untuk membedakan antara ma yang berfungsi istifham dan yang berfungsi sebagai khobar. Jadi kalau ma-nya istifhamiyah, maka dia tidak ada alifnya. Tapi kalau yang seperti ini, nah, ini bukanlah ma istifhamiyah karena alifnya tidak dihapus. Gitu ya. Kemudian yatasaalun. Yatasaalun bagaimana i'rabnya? Gampang. Ya. Dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dia adalah fi'il mudhari' yang dirofa. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah tetapnya nun di akhirnya. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang 5 dibentuk dari wazan tafa'ala. Ya. Tasa'ala yatasa'alu. Naam yatasa'aluna. Gitu. Berarti fa'ilnya adalah domir hum. Ya, fa'ilnya adalah domir hum. Dan fa'ilnya adalah huruf waw yang ada di sana. Yatasa'aluna, waw sebelum nun. Karena nun itu kan tanda rofaknya ya. Kalau wawnya itu adalah fa'il. Ya, disebut dengan wawul jamaah. Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il dan jumlah yatasa'aluna. Nah, ini i'rab jumlah ini sebetulnya tidak ada di kitab dasar. Dia ada di kitab yang sedikit menengah.
yaitu kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Jadi jumlah yatasaaluna ini kan dia susunan dari fiil dan fa'il. Apakah dia memiliki mahal dalam i'rab? Tidak. Maka sebutannya apa? La mahalla laha minal i'rab. Ya. La mahalla laha minal i'rab. Begitu. Baik, anin naba'il azim. Ya. Jar wa majrur gampang ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, untuk ainin naba'il azim, kalimat ini bisa menjadi badal. Badal maksudnya pengganti dari huruf jar atau dia berta'aluk berkaitan dengan fiil muqaddar. Jadi kalau amma ini ta'aluknya kepada fiil yatasaalun ke depan. Nah, tapi kalau ainin naba'il azim, nah ini fiilnya muqaddar, kata kerja yang dikira-kirakan, yang ditunjukkan oleh kata kerja yatasaalun. Nah, baik kita baca tafsir dari Muyassar ini. Ya, ayat 1 sampai 3. An ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffarin, ya. An ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffarin, dibaca ba'du karena dia sebagai fa'il dari yas'al. Quraisyin, kuffari Quraisyin, daf ilaih, ya. Kuffari Quraisyin ba'don, jadi maf'ul bih. Tentang apa sebagian orang kafir ini bertanya, kafir Quraisy maksudnya, kepada sebagian mereka ini saling bertanya, anil khabari azim asy'ani, yaitu tentang kabar yang besar, asya'n, yaitu apa? Keadaan dari kabar tersebut, ya, itu teramat besar, dan inilah yang dipertanyakan oleh, ya, mereka dengan sebagian mereka yang lain. Dan kabar itu adalah kabar Al-Qur'an, ya, wa huwal Qur'anul azim, yaitu Al-Qur'an yang agung, yang dimana di dalam Al-Qur'an yanba'u, ya, alladzi yanba'u, yang mana Al-Qur'an mengabarkan anil ba'si, tentang adanya hari kebangkitan. Alladzi syakka, alladzi syakka fihi kuffaru Quraisyin wa kadzdzabu bihi, yang mana syakka ini dia meragukan. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah kuffaru Quraisyin. Jadi yang mana orang-orang kafir Quraisy ini meragukan apa yang telah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Perkara hari kebangkitan yang dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim, yang dikabarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Nah, wa kadzdzabu bihi, dan parahnya lagi mereka orang-orang kafir Quraisy ini mendustai ayat-ayat Allah, ya, mengingkari kabar tentang adanya hari kebangkitan. Nah, lanjut ayat yang keempat dan kelima. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ya. Apa artinya? Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Kalla itu harfu rad'ain. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kemudian sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Ya. Nah. Dan apa tafsiran yang ada pada ayat keempat dan kelima, ya, surah An-Naba ini? Kita baca. Mal amru kama yaz'amu haula'il musyrikuna
Pakainya haula'i ya, isim isyarah jamak nih. Karena kan al-musyrikun di sini. Ya. Ma-nya di situ baru nafiyah nih. Nah, tidaklah perkara tersebut, ya, tidaklah perkara tersebut, al-amru, perkara tersebut, kama sebagaimana yaz'amu haula'il musyrikun, yang dipersangkakan oleh mereka ini yaitu orang-orang musyrik. Saya'lamu ahula'il musyrikuna. Saya'lamu, ini kan fi'il. Ya, fa'ilnya mana? Haula'il musyrikun. Mereka ini yaitu orang-orang musyrik akan mengetahui. Mengetahui apa yang dimaksud pada ayat yang keempat dan kelima ini surah An-Naba. Yaitu mengetahui akibata takzibihim. Akibata takzibihim. Yaitu akibat pendustaan mereka kepada ayat-ayat Allah terkait adanya hari kebangkitan kelak. Nah, kemudian tentunya di sini yazharu lahum, akan nampak pada mereka mallahu fa'ilun, ya. Yazharu lahum mallahu fa'ilun, apa yang Allah lakukan, ya. Apa yang Allah lakukan bihim kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allah mengabarkan adanya pembalasan pada setiap amal perbuatan seorang hamba ketika mereka semua berada di dunia. Ketika di yaumil qiyamah, maka Allah akan balas seluruh perbuatan mereka. Termasuk pendustaan-pendustaannya siapa? Orang kafir-kafir dan juga orang-orang musyrik. Kemudian ini dikatakan summa sayata'akkadu lahum dzalika. Kemudian ya, akan meyakini hal tersebut pada mereka. Wa yata'akkadu lahum sidqu ma ja'a. Nah, setelah datangnya pembalasan kepada mereka, barulah di sini mereka walaupun telat hitungannya. Di mana apa? Mereka meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yata'akkadu lahum sidqu ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani wal ba'thi. Ya, dari kabar tentang Al-Qur'anul Karim, ya, tentang adanya al-ba'thi. Itu apa? Hari kebangkitan. Ya, hari hari kebangkitan. Ya. Nah, untuk kala tadi, kala itu nama huruf, ya. Dia huruf, ya. Kala itu adalah huruf, namanya adalah harfu rada'in wa zajrin mabniun ala sukun. Harfu rada'in wa zajrin, membalas, ya. Dan kalau sinnya itu adalah harfu istiqbalin mabniun alal fathi. Nah, ya. Kala ini namanya harfu rada'in wa zajrin. Mabniun alal fathi atau ala sukun tadi? Mabninya alal alal fathi.
Baik, kita lanjut ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Apa maknanya? Alam naj'alil arda mihada. Hmm? Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi al-arda mihada sebagai apa? Hamparan. Nah, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, apa maknanya? Di sini berarti apa? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini terhampar dan ditundukkan untuk kemaslahatan kalian, kata Allah. Kalian ini siapa? Kita, para hamba Allah. Nah, maka di sini dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, alam naj'alil arda, ya, muhammadatan, mumahadatan, alam naj'alil arda mumahadatan lakum kal farashi. Ya, bukankah kami telah menjadikan bumi mumahadatan yang dihamparkan lakum untuk kalian. Kal farashi, seperti apa? Tempat tidur. Ya, tempat peristirahatan. Ya. Maka di sini kalau kita ingin tinjau dari sisi balaghah, ya, alam naj'alil arda mihada, maupun nanti ayat berikutnya wal jibala autada, ada di dalam ilmu bayan, satu disiplin ilmu dalam ilmu balaghah yang namanya adalah ilmu bayan. Di situ ada submateri yang bernama tasbih, maka dia masuk kepada tasbih balik. Tasbih balik itu penyerupaan. Adanya bentuk kiasan di sana. Ya kan, naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan al-jibal, gunung-gunung itu, autada, sebagai apa? Pasak, tiang-tiang. Nah, ini kan kiasan. Maksudnya apa? Kami menjadikan bumi itu seperti hamparan, merupakan penguat dan pengulangan kalimat sebelumnya, ya kan? Wal jibala autada. Nah, ini apa? Untuk mubalaghah. Nah, ya, maksudnya yang digunakan untuk tidur oleh seorang. Yang tadi dikatakan apa? Mihada ini seperti farash, ya, seperti farash, tempat tidur. Dan al-jibala autada ini sebagai tiang-tiang yang penyanggah, penopang, ya. Nah, ini juga sebagaimana kiasan di ayat-ayat berikutnya lagi, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya, ya. Nah, ini nanti di ayat berikutnya wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Nah, itu merupakan dua kalimat yang ada muqabalah antonim antara malam dan siang. Nah, intinya itu adalah kiasan yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita masuk ke ayat ketujuhnya. Ayat ketujuh, apa punya ayatnya? Wal jibala autada. Nah, maka di sini dikatakan, ya, di tafsir Muyassar, wal jibala rawasi. Rawasi itu tiang, dan gunung-gunung itu adalah tiangnya, ya.
Kenapa mesti ada tiang? Di sini dijelaskan di dalam tafsir Muyasar, kai la tataharraku bikumul ardu. Masya Allah. Ya. Al-ardu ini dibaca domah, dia menjadi fa'il dari tataharraku. Agar supaya bumi itu la tataharraku bikum, tidak bergerak kepada kalian. Nah, ini memang terbukti luar biasa ya. Masya Allah. Berikutnya di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum," ya, azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasang, yaitu laki dan perempuan. Nah, maka di sini tafsir muyasarnya wa khalaqnakum asnafan, berkelompok-kelompok, zakaron au unsa. Naam, yang laki-laki atau perempuan. Kemudian di ayat yang ke-9, waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Dan kami telah jadikan tidur kalian itu sebagai ya aktivitas istirahat untuk tubuh-tubuh kalian dengan berhentinya kalian dari beraktivitas. Ya. Di sini dikatakan tafsirnya ayat 9 apa? Waja'alna naumakum rohatan li abdanikum. Dan kami telah jadikan naumakum, yaitu tidur kalian, rohatan sebagai ya momen istirahat li abdanikum, untuk badan-badan kalian. Abdan. Ini bentuk jamak dari badan. Fihi, yang dimana pada momen tersebut ya tahdauna pada momen tersebut kalian itu merasakan yang namanya keheningan. Tahdauna, kalian akan merasakan keheningan. Watas kununa, dan akan merasakan ketenangan ketika sedang beristirahat. Tubuh-tubuh ya, anggota-anggota tubuh lainnya ini beristirahat untuk mengoptimalkan kinerja ketika nanti terbangun. Begitu. Naam ya. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linukhrija bihi habban wa nabata." Ya, linukhrija bihi. Sungguh kami pun ya mengeluarkan, nukhrij dari kata akhraja yukhriju. Nah, ini kenapa linukhrija? Ayat berapa sih? Ayat 9. Ayat 10. Ayat 10. Wa ja'alna laila libasa ya. Bukan ayat 15. Nah, ayat 10 adalah wa ja'alna laila libasa. Dan kami telah menjadikan malam itu libas, seperti pakaian. Seperti pakaian. Maksudnya dalam hal ini apa? Kan tadi kita sudah tahu ini adalah kiasan. Dalam ilmu balaghah, tasbih. Maka dalam hal ini, libasa itu menjadi hal yang dapat menutupi, yaitu sesuatu yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai penutup yang gelap, yang kegelapan ya dapat menutupi orang yang hendak bersembunyi. Ya, di ayat yang 10 ini. Wa ja'alna al-laila libasa. Kita baca tafsirnya ayat 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Talbasukum zulmatuhu. Masya Allah. Kami telah menjadikan malam itu sebagai libas pakaian yang mana zulmatuhu
kegelapannya itu talbasukum menyelimuti kalian. Wa taghsyakum sama sih artinya menyelimuti kalian, menutupi kalian. Nah, di sini dijelaskan pula kama yasturus saubu ya labisa itu orang yang memakai pakaian. Nah, kenapa dibaca fathah labisa bukan labisu? Karena dia menjadi maf'ul bih dari yastur. Yastur fa'ilah mana? Fa'ilah adalah as-saubu. Ya, sebagaimana pakaian ini menutupi orang yang memakai pakaian tersebut. Ini ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ini kan tadi adanya muqabalah antonim dari malam dan siang, tapi keduanya sama-sama dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siang. Ya, ayat 11. Kami telah menjadikan siang ini sebagai apa? Ma'asya. Nah, ma'asya. Ma'asya ini adalah waktu untuk mencari sumber-sumber kebutuhan hidup. Ma'isyah. Nah, mencari penghasilan dalam berkehidupan. Makanya waktu siang itu adalah waktu untuk bekerja. Nah, barakallahu fiik. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Baik, kita baca tafsirnya di sini. Tafsir Muyassar. Nah, wa ja'alna an-nahara ma'asya tantashiruna fihi li ma'asyikum. Masya Allah. Di mana kalian itu menyebar tantashiruna fihi di waktu siang tersebut li ma'asyikum ma'asyi untuk mencari nafkah-nafkah kalian. Wa tas'auna fihi li masalihikum. Wa tas'auna dan kalian tentunya pun berusaha memaksimalkan segenap kemampuan yang ada pada diri kalian, pada diri kita, manusia semuanya untuk mencari kemaslahatan kalian. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita pagi hari ini. Ya, sampai ayat yang ke-11. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan pekan depan, hari yang sama yaitu hari Jumat, di ayat yang ke-12. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.